Bukalah pintu tanpa kematian, terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu Pandita dan para sahabat Dhamma, kita akan kembali setelah terjeda beberapa waktu. Untuk kembali kita akan belajar. Jadi selama 3 pertemuan di bulan ini ya, kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai alasan memilih ajaran Buddha, yang kita bagi ke dalam 3 subtopik, yaitu sebab memilih ajaran Buddha, lalu motivasi memilih ajaran Buddha, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tujuan akhir atau memastikan tujuan akhir dalam kita belajar Dharma. 3 subtopik ini adalah satu rangkaian penting ya, yang di dalam kajian-kajian tematik para guru, subtopik ini, 3 subtopik ini merupakan 3 subtopik yang akan menjadi pondasi kerangka konsep diri sebagai seorang Buddhis. Jadi 3 subtopik ini adalah bagian yang sangat penting sekali, yang akan mengkokohkan atau menjadi pondasi bagi kita di dalam kita memilih ajaran Buddha. Maka di dalam topik memilih ajaran Buddha ini, saya membagi ke dalam 3 subtopik ini. Di topik pertama, subtopik pertama ini kita akan membahas tentang sebab mengapa. Jadi mari kita coba untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita coba melihat ke dalam diri kita masing-masing. Alasan kita beragama Buddha, alasan kita memilih ajaran Buddha. Nah, ketika saya bicara tentang agama dan ajaran, ini 2 hal yang berbeda ya. Ajaran itu mengacu pada doktrinisasi dari satu konsep yang diberikan para guru, disiplin gitu. Agama itu adalah bentuk akomodatif ya dari ajaran. Jadi sudah terbungkus oleh budaya, ada metode di sana, ada ajaran. Jadi ada budaya, ada metode, ada ajaran, itu agama. Gitu. Jadi ketika bicara ajaran itu bicara pada doktrinisasinya, esensinya, gitu. Esensinya. Gitu. Tetapi ketika bicara agama, doktrin ini, ajaran ini akan berbeda bentuknya, gitu. Bentuknya akan berbeda, pendekatannya akan berbeda di masing-masing tempat. Itu jadi bentuk dari satu ajaran, bentuk ajaran Buddha itu adalah agama Buddha. Agama Buddha seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, di bulan-bulan yang lalu saya sudah jelaskan berkaitan dengan agama itu sendiri gitu ya. Berkaitan dengan agama saya sudah jelaskan di awal, mengingatkan kembali akan hal ini. Jadi selama ini kita ini sudah memilih pada sisi ajaran atau agama sih sebenarnya gitu. Ini menjadi kajian penting ya, untuk betul-betul kata agama saya mengartikan dalam sisi seperti yang saya sampaikan di akhir, dalam sisi pemahaman yang secara sosial di Indonesia ya, bukan pada arti kata sesungguhnya. Kalau arti kata sesungguhnya antara agama dari kata gam
dengan apa yang apa yang dikatakan sebagai ajaran itu sama. Tapi definisi kemudian di Indonesia ini secara sosial ini berbeda. Ini berbeda, yang dikatakan sebagai agama itu berbeda. Ya, saya mengacu kata agama, membedakan agama dan ajaran dalam konteks sosial di Indonesia. Sosial di Indonesia. Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita, dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita berangkat untuk beragama? Dalam hal ini memilih ajaran Buddha. Bagaimana kita berangkat beragama? Dalam hal ini kita memilih ajaran Buddha. Mari kita coba pahami hal ini. Umumnya dalam asumsi publik, ya, asumsi publik itu cenderung kita ini karena bukan dari dalam diri kita masing-masing, tapi lebih daripada sisi sosial. Sisi sosial. Nah, misalkan dari sisi yang paling sosial, yang paling sangat dekat dengan kehidupan kita adalah keluarga. Jadi kita itu memilih ajaran Buddha itu bukan karena memang kita mengetahui ajaran ini layak untuk kita, bukan karena mengetahui bahwa ajaran ini itu cocok untuk kita, tetapi lebih kepada karena ya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan lingkungan kita. Lingkungan kita itu cenderung pada agama Buddha, ya kita ikuti dalam berbagai bentuk tentunya. Kita bicara sisi agama Buddhanya tadi itu dalam nilai-nilai budayanya gitu ya. Kita ikuti, kita anggap itu sebagai ajaran Buddha, ya kita ikuti. Nah, kita tumbuh memilih agama Buddha awal dari lingkungan yang seperti itu. Bahkan ini bukan hanya ajaran Buddha saja, bukan yang beragama Buddha, bukan seorang Buddhis saja. Di luar Buddhis pun mereka yang berangkat dari sisi sosial yang terkecil ini. Gitu. Kita selalu berangkat dari sisi ini. Hal yang berikutnya adalah dari sisi lingkungan luar, mungkin pendidikan, gitu. Kemudian pekerjaan, gitu. pasangan, kemudian ini menjadi satu faktor-faktor ya eksternal yang mempengaruhi kita. Nah, maka seringkali kita itu mengalami kegalauan dalam proses ketika kita sudah mengerti persoalan. Ketika kita sudah mengerti persoalan yang memang terjadi pada diri kita, nah di sanalah kita itu mengalami kekacauan batin. Aku ini mau apa? Aku ini harus bagaimana? Gitu. Ini tahap di mana orang memiliki mulai mencari pencarian metode ajaran, gitu. Ajaran mulai ke sana. Tapi kalau dia penuh reflektif loh ini. Persoalannya kalau dia tidak banyak melakukan refleksi diri, bukan ke sana malahan gitu, ya. Dia akan berada pada berbagai aktivitas yang justru merusak dirinya, karena dia ingin menyelesaikan penderitaan dalam dirinya. Dia malah akan banyak menyimpang dari apa yang hal-hal baik. Dari hal-hal baik dia akan banyak menyimpang ke sana. Tapi mereka yang memang mampu merefleksikan tentang hal itu, dia akan mencari kebahagiaan dalam dirinya itu apa. Nah, di sini dia mulai mencari satu bentuk metode untuk dirinya. Gitu. Nah, kembali tadi karena keluarga, ya karena lingkungan di luar keluarga, bisa karena pendidikan, bisa juga karena pasangan, bisnis, gitu ya, bisnis, gitu. Jadi kalau keluarga ini ya karena warisan yang sudah turun temurun sudah dari bahkan ada satu orang yang dia tidak berani sama sekali, meskipun pemahaman dharmanya sangat minim sekali sebenarnya. Bahkan ketika dia punya persoalan,
dia pun larinya itu ya sharingnya kepada kiai gitu ya, mencari ininya. Bahkan praktek puasanya pun ya apa yang dikatakan oleh kiainya. Ada juga yang kemudian dia lari ke berbagai orang-orang yang dianggap secara spiritual mampu dan mengikuti ajaran-ajaran di sana tanpa mengerti itu baik dan tidak, tapi dia melihat orang kok ke sana ya, saya ikut gitu loh. Orang kok ke sana ya, saya ikut. Tanpa melihat dari sisi apakah itu dibutuhkan dan baik dan tidak melihat dari sisi sana. Tapi dia tetap berkata sebagai aku agama Buddha gitu loh. Karena dia melihat saya diskusi dengan beberapa orang, saya tanya, kenapa seperti itu? Kenapa kamu kok nggak, ketika kamu punya masalah begini, kenapa kamu nggak mencari sumber yang memang itu bisa memberikan kamu pemahaman tentang ajaran Buddha? Ya, dia hanya mengatakan, ya, orang ramai ke sana ya. Orang mau ke sana ya, gitu. Ya, jadi ketika hal ini saya gali lagi, kenapa kok kamu nggak pindah aja agamanya kalau gitu? Praktekmu kan bukan pendekatan Buddhis, saya bilang bukan praktek-praktek yang di pendekatan Buddhis. Kenapa kamu tetap lakukan? Ya, dari orang tua saya sudah Buddha, bahkan dari nenek kakek saya sudah Buddha. Saya bahkan ditinggali satu rupang Buddha yang zaman engkong gitu loh, kakek gitu loh. Nah, jadi ini kan warisan yang tanpa dia mengerti betapa berharganya sebenarnya warisan itu, dia tidak mengerti gitu. Ditambah ya tadi, memang dia minim sekali untuk belajar dharma, sangat minim sekali, pengetahuan yang dia dapat tentang Buddha itu berbeda sekali, bukan dari sisi bentuk praktik ya dalam hidup mereka, tidak, tetapi dalam sisi ritus tanpa dipahami sebagai satu bentuk edukasi gitu, proses edukasi pendekatan budaya tidak dipahami demikian, yes, pokoknya pasrah gitu dengan pola-pola itu gitu. Ini hal yang sangat unik buat saya. Bahkan tadi malam kami ada acara namanya 17-an, itu acaranya Gus Durian. Di malam tadi kami berkumpul dengan pemuda-pemuda lintas agama di sini dan kami diskusi. Ada satu yang dia ini dari dia ini dari Muslim ya, sudah turun-temurun gitu Muslimnya. Dia kuliah di Mojokerto, ya bukan asli dari sini, cuma keluarganya ada yang di Mojokerto. Kemudian dia ini mengalami satu konflik batin gitu ya, konflik batin. Dia larinya ke salah satu pastor, malah diskusinya ke sana. Dari sana pun malah entah bagaimana dianjurkanlah untuk ke Bali. Jadi di Bali dia melukat gitu. Di Bali melukat. Nah, di Bali melukat tapi tidak selesai. Persoalannya tidak selesai. Tapi dia ngomong, tapi saya nggak pindah agama kok Bante. Saya masih tetap Muslim kok gitu loh. Karena mereka bilang kalau melukat saya suruh doa dengan cara saya gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Cara saya melukat, doanya dengan cara saya kok Bante. Doamu dengan cara kamu sendiri berarti, saya bilang. Ya nggak akan berubah hidupmu, saya bilang, karena selama ini kamu pakai itu pun nggak berubah gitu loh. Kan cara dia, bukan cara guru-gurunya gitu loh. Menariknya dia bilang nggak selesai. Jadi kenapa kamu masih bertahan? Kok kamu nggak ini aja, pindah aja? Udah. Nah, kalau kami di Gus Durian kan bicara hal seperti ini bebas gitu ya, nggak ada yang ketersinggungan. Jadi ketika bicara hal-hal, ya udah kamu login aja gitu itu nggak ada ketersinggungan gitu, karena kita bukan kita terbuka gitu ya, terbuka gitu. Bahkan
Tadi malam betul pembicaraan adalah pemuda, kita minta para pemuda yang berbicara, jadi generasi muda, karena selama ini yang bicara kan orang tua, yang sepuh-sepuh. Ini enggak, kita minta yang muda-muda yang berbicara gitu, sehingga mereka yang belajar untuk menyampaikan beberapa pendapat mereka. Jadi bahkan kita guyoni beberapa, ya udah kamu jadi pendakwah Katolik aja kalau gitu, jadi Muslim. Itu hal yang yang kami melihat ini bukan diskriminasi, bukan intimidasi, bukan ya. Tapi ini adalah bentuk keterbukaan dalam berpikir bahwa ini kita bicara agama itu bukan sesuatu yang tabu, bukan. Nah, jadi kebebasan dalam upaya berpendapat ini sangat dihargai sekali di komunitas Gus Durian gitu ya. Ini menarik sekali. Nah, waktu itu saya bilang, kenapa kamu kok nggak pindah aja gitu. Itu ada tokoh-tokohnya juga mereka. Iya, Bante ini suruh pindah aja kalau gitu. Dia bilang, enggak, aku udah turun temurun soalnya. Dari keluarga aku dari dulu juga sudah Muslim. Oke, saya bilang. Begitu kemudian saya jelaskan tentang melukat gitu ya. Apa sih filosofi melukat itu? Kenapa sih kok kamu dibasuh di awal kali? Iya. Nah, itu apa filosofinya? Kamu harus meninggalkan pola-pola hidup kamu yang lama yang membuat kamu susah. Baru kamu berikutnya suruh minum air kan? Iya, itu artinya kamu harus merubah cara berpikir kamu. Itu filosofinya, karena filosofi air itu adalah untuk pembersihan. Nah, dia baru saya bilang kalau di Muslim ya wudhu itu. Iya, itu melukat gitu. Nah, ketika kita mengacu pada esensi pemahaman filosofi secara esensi, ternyata punya titik penemuan pemahaman dalam pendekatan yang sama begitu loh. Pendekatan yang sama. Nah, kembali bahwa kita itu kebiasaan dengan pola-pola seperti ini. Jadi memang dari keluarga kita memilih ajaran Buddha itu awal rata-rata, walaupun mungkin tidak semua, tapi rata-rata karena warisan. Kemudian dari sisi luar adalah berkaitan dengan pasangan gitu ya, pasangan juga karena bisnis, gitu, lingkungan bisnis itu ya. Lingkungan bisnis, iya. Di kelas yang di kami, kelas yang sekarang, kelas KDA sekarang, ya saya juga kaget ketika beberapa kali dia izin karena ada urusan pekerjaan gitu, tapi dia tetap on kamera dan ikut. Saya kaget tiba-tiba, pakai jilbab. Pakai jilbab. Nah, ternyata memang dari namanya memang dia sebelumnya Muslim gitu kan, pindah ke Buddhis gitu. Pindah ke Buddhis, kita masuk di kelas kami, belajar itu, dan dia menggunakan atribut itu bukan karena dia sekarang Muslim, bukan, tapi karena pekerjaan. Karena pekerjaan, dan banyak yang juga mengalami hal seperti ini. Ini hal yang penting sekali gitu. Jadi kadang-kadang faktor lingkungan, sisi sosial pekerjaan, pendidikan ini mempengaruhi sekali. Jadi faktor warisan, faktor dari sisi sosial, bisa dari pasangan, bisa dari sisi pendidikan, pekerjaan, inilah yang selama ini mempengaruhi, sehingga kita ini faktor eksternal ya. Ini faktor-faktor eksternal yang seringkali faktor-faktor eksternal seperti ini bahkan lebih mengerucut lagi pada pemahaman keluarga, suku, bangsa. Ya, ini saya sukunya ini kok banyak kan agamanya Buddha, ya ikut Buddha. Saya kan bangsanya ini dan saya mayoritas Buddha, ya ikut Buddha begitu. Jadi bukan karena betul-betul ini menjadi satu dorongan yang dari dalam, bukan, faktor dari luar. Dan ini semua sangat-sangat rapuh. Ini sangat rapuh. Asumsi publik umumnya seperti ini. Artinya masyarakat umum, pada umumnya inilah yang terjadi. Dan ini sangat rapuh. Coba mari kita lihat, kita dari sisi mana? Mungkin keluarga banyak kan ya, faktor keluarga gitu. Mungkin ada yang pasangan gitu, atau mungkin juga karena lingkungan gitu, dari sisi lingkungan gitu. Nah, mari coba kita lihat ke dalam.
Ingat, hal ini sangat rapuh, sangat amat rapuh. Beberapa kasus lagi terjadi, bahkan saya sangat terkejut, tiba-tiba dia bilang, Bante, ini ada rupang-rupang Buddha, saya mau kasih ke wihara, bagaimana ya? Lu kenapa? Sekarang ini suami saya sudah meninggal. Terus, iya dulu kan saya ikut suami saya Buddha. Sekarang suami saya sudah meninggal, anak saya sudah nggak di Buddha. Ya sudahlah, saya kembali lagi ke gereja. Memang betul-betul cintanya sampai mati. Cintanya sampai mati itu. Begitu pasangannya mati, ya selesai juga cintanya dan agamanya di sana gitu. Karena beragamanya itu karena cinta dan cintanya sampai mati, ya sampai mati betul gitu loh. Saya terkejut melihat berbahaya. Nah ternyata bahwa fenomena ini buat saya cukup menarik gitu loh. Karena saya mengamati hal ini bahwa ini faktor-faktor yang sangat rapuh, yang seringkali kita abaikan dalam diri kita. Dalam diri kita seringkali kita abaikan hal-hal seperti ini. Nah, maka saya katakan ini pemahaman yang sangat-sangat riskan sekali. Maka kalau kita masih ada di tahap ini, ya, ini kalau Anda masih di tahap ini, karena keluarga, karena pasangan, karena lingkungan dan sebagainya, mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan. Ini kita tinggalkan. Lalu apa yang harus menjadi sebabnya sekarang? Bahkan meskipun keluarga kita, orang tua kita itu Buddhis sekalipun, gitu, Anda tinggalkan pemahaman ini. Saya karena orang tua saya Buddhis, keluarga saya Buddhis. Anda tinggalkan dulu. Anda tinggalkan. Tinggalkan dulu ini. Bukan karena orang tua, bukan karena keluarga, bukan karena pasangan, bukan karena lingkungan dan sebagainya. Bukan karena ini. Lalu karena apa? Karena keyakinan. Ini yang harus menjadi sisi faktor penting dalam kita beragama. Faktor internal. Faktor internal. Gitu. Faktor internal. Ini menjadi bagian penting. Apapun. Tetapi kembali, bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah proses. Apa yang saya sampaikan tadi adalah proses, maka saya katakan, mari coba kita lihat ke dalam diri kita, masing-masing. Karena itu proses. Sekarang kita sudah tahu bahwa itu hal-hal yang sangat rapuh. Maka sudah, kita memilih ajaran Buddha bukan karena itu semua. Tetapi, mari kita mulai menggali dalam diri kita. Karena keyakinan. Karena keyakinan. Apa itu keyakinan yang dimaksud di sini? Dan keyakinan kepada siapa? Keyakinan ini adalah kepercayaan mendalam terhadap Buddha dan kesiapan mempraktikkan Dharma. Ini keyakinan dalam Buddhis. Yang mengacu pada keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi sebab kita memilih agama itu harus karena keyakinan, bukan hal-hal yang lain. Harus karena keyakinan. Dari banyaknya energi atau kualitas batin kita, ya, hanya satu yang ketika dia muncul itu mampu memberikan ketenangan dan memperjelas pandangan, yakni keyakinan. Dia itu menenangkan keyakinan itu. Fungsinya dia itu untuk apa? Memperjelas. Fungsinya memperjelas. Seperti lampu ini. Seperti lampu. Dia memperjelas ruangan yang gelap itu diberi cahaya, dia menjadi terang sehingga kita bisa melihat benda-benda apa yang ada dengan jelas. Memperjelas. Maka dia akan memperkokoh. Bentuknya itu, batin kita itu kokoh. Karakteristiknya dia tenang, gitu. Tenang. Itu keyakinan. Ini penting sekali untuk dipahami. Maka
Keyakinan ini adalah pengetahuan mendalam, kepercayaan mendalam terhadap Buddha. Tahu nggak kita itu Buddha itu siapa? Buddha itu apa? Dan kesiapan mempraktekkan Dharma. Maka keyakinan ini mengarah kepada keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dari mana kita bisa mendapatkan keyakinan ini? Ya seperti cahaya lampu ini, dia harus punya cukup energi yang menghasilkan cahaya. Dia harus cukup energi yang menghasilkan cahaya. Apa yang memperjelas tentang pandangan kita terhadap hidup? Energi apa yang dimiliki? Pengetahuan. Maka keyakinan itu muncul dari pengetahuan. Pengetahuan secara intelektual. Belajar seperti ini pengetahuan intelektual. Gitu. Anda membaca Tipitaka, Anda mendaraskan Parita, ya, lalu memahami artinya, ini pengetahuan intelektual. Mendengarkan khotbah Dharma, ini pengetahuan intelektual. Gitu. Nah, tetapi ini pun belum kokoh. Belum kokoh. Pengetahuan intelektual ini belum kokoh. Belum kokoh. Karena ini sebatas pengetahuan yang tidak memberikan perubahan dalam cara pandang dan perilaku kita. Tidak menjadi kebiasaan batin kita. Belum menjadi kebiasaan batin kita. Belum. Maka pemahaman secara intelektual itu tidak menjamin kita untuk betul-betul punya keyakinan kepada Tiratna. Tidak menjamin. Apa yang menjamin dalam hal ini? Kalau kita bicara sebab keyakinan ya, pengetahuan. Yang menjamin adalah pengetahuan dari pengalaman empiris, praktik. Ini yang akan memberikan satu bentuk nutrisi untuk merubah pandangan kita. Ini yang akan memberikan satu nutrisi untuk merubah pandangan kita. Gitu. Karena apa? Dharma itu merubah energi kebiasaan kita. Energi kebiasaan dari yang tidak baik itu menjadi baik. Untuk menjadi baik tidak cukup hanya punya pengetahuan intelektual, tapi harus mampu untuk melakukan berulang. Gitu. Berulang. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Jadi misalkan kita itu punya kebiasaan itu berbicara dari apa yang muncul di pikiran lalu dikeluarkan. Tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan ini baik dan tidak baik. Ketika kita mulai untuk memahami tentang latihan-latihan seperti ini, gitu, itu kita akan masuk ke dalam tahap di mana bahkan pertama kita mungkin muncul kebimbangan dulu, ini benar atau enggak. Di tahap lanjut ketika kita sudah tahu secara intelektual, kita tahu secara empiris, kita pun merasakan sisi kemanfaatannya itu, di sanalah itu akan menjadi satu kebiasaan batin nanti. Karena apa? Batin itu kan selalu cari yang nyaman. Gitu. Nah, mulai dia akan berproses. Ketika akan bicara, mempertimbangkan dulu apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Gitu. Kalau belum tahu pasti ya baik diam. Gitu. Diam. Gitu. Kalaupun mempertimbangkan. Nah, ini latihan dan pola ini perlu dilatih. Nah, maka pengetahuan dari pengalaman empiris inilah yang akan merubah cara pandang kita, merubah kebiasaan kita. Ini hal yang sangat penting sekali untuk dipahami. Maka di dalam Buddhisme itu cara kita untuk memiliki keyakinan itu dengan belajar dan praktik. Buddha selalu menganjurkan dalam dual. Bahkan dalam khotbah pertama Buddha itu pertama kali diajarkan apa yang dihindari, apa yang dipraktikkan.
Apa yang dihindari, apa yang dipraktikkan. Buddha selalu menekankan dari situ. Apa yang dihindari, apa yang dipraktikkan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang harus kita praktikkan. Terus ini hal penting. Nah, maka di sini keyakinan akan betul-betul tumbuh di dalam batin kita, akan tumbuh di dalam batin kita. Jika tidak, maka jika kita hanya dalam pemahaman sisi intelektual saja, ini akan sangat-sangat sulit munculnya keyakinan, sangat sulit sekali. Maka perlu proses. Maka istilah yang digunakan dalam Buddha selalu berlatih. Berlatih itu kan melakukan sesuatu dengan berulang-ulang sampai terampil. Kenapa? Supaya menjadi satu kebiasaan. Jadi satu kebiasaan, berulang. Terus seperti itu. Nah, kembali bahwa sebab dari adanya keyakinan itu karena pengetahuan. Pengetahuan intelektual dan pengetahuan empiris. Pengalaman empiris. Ini yang akan menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, pemahaman, pengetahuan kepada Buddha. Dan keyakinan ini menjadi satu hal yang penting tentunya untuk batin kita ini. Untuk batin kita ini. Bahkan Buddha katakan keyakinan ini diibaratkan. Ini Buddha sampaikan kepada para dewa. Bahkan keyakinan ini diibaratkan harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga sekali di dunia ini. Sangat berharga sekali. Karena keyakinan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa sekali. Menjadi kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Keyakinan ini. Nah, ini menjadi hal penting. Maka kita perlu betul-betul memfilter pengetahuan-pengetahuan itu dengan baik. Tidak asal. Gitu, tidak asal. Pemahaman-pemahaman tentang dharma atau tentang agama Buddha itu harus kita betul-betul cermati dengan baik. Jangan sampai nanti itu dianggap ajaran Buddha ternyata bukan, gitu. Dianggap praktek Buddhis ternyata bukan. Padahal kita sudah meyakini betul gitu. Nah, maka perlu belajar itu kita perlu betul-betul tahu kajiannya, betul-betul paham betul-betul kajiannya. Ini sangat penting sekali. Ya, memang ini membosankan kalau kita bicara tentang belajar, itu sangat membosankan karena berulang. Ya memang berulang sampai kapan? Sampai kita terampil gitu. Sampai kita terampil. Gitu. Sampai kita terampil. Dan memang ya seperti itu. Jadi ketika belajar kita betul-betul kajiannya. Kajian teologinya kita harus tahu. Pendekatan metodenya itu harus paham. Pendekatan metodenya apa, kajian teologinya apa, pendekatan metodenya itu bagaimana, tahap-tahapnya itu bagaimana dalam latihan, itu harus tahu betul. Harus tahu betul. Ini menjadi bagian penting agar kita itu mengerti, karena keyakinan ini itu seperti pemandu kita. Keyakinan ini pemandu kita. Dia yang mengarahkan kita nih kemana, gitu. Dia yang mengarahkan kita kemana nih? Keyakinan ini mengarahkan kita kemana? Dialah yang mengarahkan. Kalau sampai kemudian pengetahuannya keliru, arahnya keliru, praktiknya keliru. Ini penting sekali mengkaji. Jadi begitu berharganya keyakinan ini, gitu. Sangat berharga sekali. Bahkan keyakinan ini adalah keyakinan yang mengacu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namun bukan Buddha dalam arti secara histori, Dhamma secara histori, Sangha secara histori, bukan seperti itu. Secara esensi, Buddha di dalam hal ini, dalam pemahaman ini, ya gitu. Dalam pemahaman ini adalah Buddha secara esensi. Apa itu? Batin yang tanpa kemelekatan. Gitu. Batin yang tanpa kemelekatan. Ini adalah Buddha. Kebahagiaan yang tidak bergantung. Gitu. Kebahagiaan yang tidak bergantung. Kebahagiaan batin yang tidak bergantung.
itu Buddha. Kebebasan dari kemelekatan itu Buddha. Kita memahaminya seperti ini. Kita memahaminya seperti ini sehingga ini mampu untuk kita betul-betul aplikatifkan dalam diri kita. Artinya begini, bahwa apa yang dikatakan Buddha ini secara esensi, bukan secara histori. Kalau Buddha histori ya jelas sekarang Sakyamuni. Itu wujud Buddhanya, manusia Buddhanya. Gitu. Itu manusia Buddhanya. Tapi yang kita tuju itu bukan manusia Buddhanya. Manusia Buddhanya sudah tidak ada. Gitu. Kalau nanti menujunya ke manusia Buddha ini yang terjadi seperti saat ini. Pokoknya saya itu kalau nggak Sakyamuni tidak. Kalau nggak Sakyamuni tidak gitu loh. Pokoknya Sakyamuni. Nggak ada Buddha-Buddha yang lain. Itu salah semua itu pandangan itu. Sakyamuni yang ada. Karena apa? Melekat pada rupa. Itu kemelekatan pandangan terhadap rupa. Gitu. Tetapi perlu nggak memahaminya Buddha seperti itu? Iya. Baru-baru ini kami mengkaji tentang Adi Buddha. Adi Buddha di Indonesia diwujudkan sebagai Wairocana. Wairocana ini adalah cahaya cemerlang sebagai satu wujud daripada Buddha. Gitu kan. Sakyamuni, manusia Buddha Sakyamuni. Bingung lagi kan? Di Buddha Sakyamuni Wairocana itu. Nah, Buddha sendiri bukan tanpa kemelekatan, tapi kesadaran yang murni. Ini pemahaman lebih mendalam lagi gitu. Jadi bukan tanpa kemelekatannya ada Buddha itu, tapi kesadaran yang murni. Kesadaran yang murni gitu. Ini kalau tadi bicara tentang tanpa kemelekatan kan hasil ini, tapi ini adalah kesadaran yang murninya itu gitu. Nah, ini jadi kalau bicara air itu bukan bicara mineral lagi, bukan bicara ke sana lagi, pada esensinya gitu kita bicara. Nah, kembali, ketika kita mengacu Buddha dalam sisi keyakinan yang seperti ini menjadi bagian yang sangat penting bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri saya. Ketidakmelekatan itu ada pada diri saya kok. Kemelekatan juga ada pada diri saya. Berarti ketika diri saya melekat, saya juga bisa tanpa kemelekatan. Berarti ada Buddha, ada samsara dalam diri saya. Nah, upaya untuk membantu kita memahami sampai ke tahap bahkan mencapai misalkan munculnya kemarahan gitu, hanya muncul saja lalu kita mampu berdamai dengan kemarahan. Upaya untuk berdamai pada kemarahan ini tadi, metode ini disebut dharma. Maka dharma itu dikatakan memadamkan. Nibbana itu padam gitu. Dharma itu memadamkan kekotoran batin. Jika istilah kekotoran diartikan sebagai api, maka dia pemadam. Dan padamnya ini adalah nibbana, gitu. Ini nibbana. Jadi kalau ini sebagai sebuah kotoran, dalam arti kotoran pemahaman kotoran bukan api begitu ya, maka dharma ini adalah alat pembersihnya, gitu. Ketika bersih, itulah nibbana, gitu. Itulah nibbana. Nah, kita mengacu pada esensi itu, pada metode itu, pada kondisi itu yang menjadikan kita untuk berlindung. Apa itu? Nah, 8 jalan Arya. 8 jalan Arya, jalan tengah itu sendiri gitu. Dharma itu 8 jalan Arya itu. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Gitu. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Dharma itu 8 jalan Arya itu sendiri. Nah, kita memahami hal ini. Itu yang menjadi sisi keyakinan kita. Sangha adalah siapapun yang memiliki perilaku baik. Ya, dikatakan baik di sini ya, ujuk patipano ya. Dia berperilaku baik. Baik di sini yang mengacu kepada bahwa perilaku-perilaku ini mengarah pada praktek 8 jalan Arya ini. Karena praktek ini mengacu kepada nibbana. Maka dikatakan supatipano, patipano, lurus. Lurus di sini dia tidak berada pada sisi ekstrim. Ekstrim yang pertama atau ekstrim yang kedua. Dia berada pada jalan tengah.
Apa itu jalan tengah? Kembali 8 jalan Arya. Dan inilah yang dikatakan sebagai perilaku yang benar, yang mengarah kepada nibbana. Gitu. Perilaku yang layak untuk diikuti karena ini mengarah kepada nibbana. Nah, siapapun yang berada pada perilaku-perilaku ini, 8 jalan Arya ini, yaitu sangga dalam pemahaman ini. Karena nanti kalau kita pahami lagi tentang 4 kebenaran mulia, ya untuk memahami duka, ya meninggalkan sebab duka, lalu mencapai penghentian duka, ya prakteknya pengembangan 8 jalan Arya. 8 jalan Arya ini dikembangkan dari sisi mana? Dari sisi satu, tubuh, moralitas, ya, perbuatan benar, ucapan benar, penghidupan benar. Dari sisi mencapai pandangan dan pikiran benar, itu dilatih melalui apa? Upaya, perhatian, dan samadhi. Dari ketiga ini yang dilatih apa? Sati. 8 dari yang ketujuh. Jalan yang ke-8 dari 8 jalan Arya ini adalah jalan yang ketujuh. Jalan Arya ini artinya adalah jalannya, praktiknya para Arya, gitu loh. Kalau bicara tataran ini kita bicara tentang pengetahuan yang hakiki, ya, pengetahuan Arya, bukan konvensional, gitu. Nah, ini praktek para Arya, praktek orang-orang yang mencapai pada kesucian, ya, ini prakteknya, gitu. Ini prakteknya. Apa yang dikembangkan untuk punya pengetahuan secara mendalam tentang memahami pandangan benar tentang kekekalan itu sendiri, agar paham bahwa sesuatu tidak kekal? Perhatian penuh, sati. Maka Bade mengajarkan Mahasatipatthana, gitu. Mengajarkan Mahasatipatthana ini metode untuk mengembangkan 8 jalan Arya, gitu. Dari sisi batinnya, agar punya pandangan dan pikiran benar tadi itu dilatih, dikembangkan di sana. Nah, ini yang dikatakan sebagai Buddha Dhamma Sangga. Maka siapa aku dalam berlindung ketika kita bicara tentang berlindung tadi itu? Ya mereka yang punya keyakinan, yang yakin bahwa ia itu ingin bebas dari kemelekatan, samsara, mencapai nibbana. Gitu. Siapapun kata aku di dalam perlindungan itu adalah mereka yang ingin bebas dari kelahiran alam-alam rendah. Alam-alam rendah. Mereka di sana adalah Buddha. Mereka adalah Dharma. Kata aku pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka. Maka pertanyaannya sekarang itu, apakah kita punya keyakinan untuk bebas dari kemelekatan? Ini yang penting kita harus pahami betul-betul. Nah, maka keyakinan ini menjadi harta yang sangat berharga sekali, karena akan membantu kita untuk mengentaskan diri kita dari kelahiran alam-alam rendah, mampu kemudian ini mengentaskan kita dari berbagai penderitaan yang dialami bahkan dalam kehidupan ini, gitu. Bahkan dalam kehidupan ini, penderitaan bagaimana, Bante, wong kaki saya pegel kok, gitu ya, duduk aja ya, gitu. Kaki pegel itu nggak bisa dihilangkan. Nah, pemahaman-pemahaman ini penting karena kita meyakini, keyakinan muncul tentang ketidakkekalan. Oh iya, tubuh ini tidak kekal, kaki ini pegal, ya, berubah. Yang sakit apa sih? Yang sakit itu perasaan saya, gitu loh, bukan kakinya. Kaki yang tegang, perasaan yang sakit. Kalau kita memahami dari sisi ini sebenarnya menggelikan juga, gitu. Kaki yang tegang, perasaan yang sakit. Karena diracuni oleh apa? Kesadaran kita, dari persepsi-persepsi kita. Ketika kita memahami ini, maka kaki sakit bukan berarti perasaan kita ikut sakit. Gitu. Kita yakin nggak tentang hal ini? Gitu. Kalau nggak yakin, nah terus gimana biar nggak sakit kakinya? Jangan punya kaki. Tapi kalau Anda yakin, kaki ada yang pegel itu,
sekarang ini pegal, Anda yakin itu bisa berubah, kemelekatan terhadap hal itu bisa dipudarkan, coba Anda rilekan, coba Anda rubah posisinya, dia berubah lagi, tidak sakit. Kalau Anda meyakini itu, Anda akan berubah, udah dirilekan, selesai. Ketegangan, kelekatan batin pada sakit ini, pada kaki yang tegang ini dikurangi. Caranya bagaimana? Ya dirilekan kakinya, dirubah posisinya, sudah selesai. Batin tetap tenang. Tapi nanti sakit lagi enggak? Sakit lagi. Kenapa kok berulang? Karakteristiknya memang seperti itu, berubah-ubah. Ini pemahaman tentang Buddha. Yang dikatakan kepercayaan mendalam terhadap Buddha adalah kepercayaan mengenai tentang ketidakkekalan, ketidaklekatan. Gitu. Ketidaklekatan. Maka itu bicara tentang batin kita sendiri. Nah, maka dikatakan keyakinan ini sebagai harta yang sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali keyakinan ini. Bahkan ini menjadi satu, keyakinan ini menjadi langkah awal untuk mengambil perlindungan. Ketika Anda tahu bahwa kaki ini sakit-sakit terus, gitu, badan ini pegal-pegal terus, gitu, lalu Anda mengetahui bahwa batin nggak harus sakit, yang perasaan nggak harus ikut sakit, gitu kan? Anda tahu tentang ini, gitu kan? Anda memahami dan mengerti caranya, memahami tentang kekekalan ini. Anda memahami tentang penderitaan, bahwa Anda memahami, oh konsekuensinya punya kaki, punya ya sakit kaki, gitu loh. Tahu tentang hal ini. Ini kan kebenaran tentang duka. Kebenaran tentang duka itu kelahiran punya konsekuensi duka, gitu loh. Bahwa kelahiran itu punya konsekuensi duka loh. Aku lahir, kaki sakit. Dari tahu ya udah ini konsekuensinya. Aku lahir dan punya kaki. Gitu loh. Konsekuensinya itu. Memahami tentang hal ini. Makanya dikatakan jati duka, gitu. Kelahiran adalah duka. Bukan mengatakan bahwa hidup ini adalah duka, ya, hidup ini menderita, bukan begitu ya. Punya konsekuensi, gitu loh. Bahwa kelahiran, munculnya tubuh ini menjadi landasan munculnya berbagai duka, gitu. Tapi apakah semua orang yang punya tubuh itu duka? Tidak, gitu. Buktinya ada yang bisa duduk 1 jam tenang. Apa yang duduk 1 jam itu nggak ada sakit? Ada ya Pak berarti ya. Tuh, ada, gitu loh. Ada sakit, tapi batin nggak ikut sakit kan, tenang. Tapi ketika dalam limit tertentu, gitu. Limit di mana unsur angin kita tidak mampu menopang betul-betul, dan kemudian kesadaran kita tidak mau kemudian untuk betul-betul tenang, gitu, tenang, karena terganggu oleh persepsi tentang ini tidak nyaman, gitu. Muncul penolakan, di sanalah keyakinan kita goyah, gitu. Di sanalah ketika unsur anginnya ini kan menopang, angin itu menopang, unsur penopangnya tubuh kita ini melemah, ya otot kita ini nggak kuat lagi. Begitu otot ini nggak kuat lagi, tekanannya itu kan terasa sekali. Begitu tekanan ini terasa, namun kita tidak mampu, kemudian kesadaran kita ini nggak mampu bertahan, terlibat dalam konflik itu tadi, ya kita bisa goyah di sana keyakinan kita. Tapi ketika kita mampu, kesadaran kita kuat, wirya kita muncul di sana, mampu muncul di sana, maka kondisi kemudian unsur-unsur tadi itu stabil lagi, ya unsur angin mampu menopang lagi, ya kuat lagi, gitu. Unsur angin dipengaruhi oleh apa? Kesadaran kita, gitu. Kesadaran kita. Ketika kesadaran kita cukup kuat, tenang, ya unsur angin ini akan unsur materi ini akan stabil. Makanya kok duduknya kok rileks, tenang, gitu. Karena seperti itu, gitu. Nah, ketika kita punya pemahaman seperti ini, maka kita tadi saya katakan bahwa keyakinan itu menjadi langkah awal kita mengambil perlindungan. Ibaratkan
Kita itu lapar. Kita lapar. Lalu kita tahu bahwa kalau kita lapar terus-menerus, ini bisa membuat tubuh kita ini tidak mampu bertahan, sakit. Gitu. Bukan hanya sakit, ketika sakit kita tidak mampu berdamai dengan sakit, batin gelisah. Banyak penderitaan-penderitaan lain yang muncul. Karena kita tahu kita lapar, maka langkah yang kita lakukan adalah ada makanan. Kita akan mengambil makanan itu untuk kita makan. Tapi kita tahu betul makanan ini betul mampu membantu kita atau tidak. Jadi untuk punya keyakinan terhadap dhamma itu harus paham betul bahwa hidup kita ini punya konsekuensi duka. Paham betul hidup ini duka, punya konsekuensi duka. Tahu betul ada penderitaan dalam diri kita. Ini berbeda ya. Tahu betul bahwa hidup ini punya konsekuensi duka. Tahu betul bahwa hidup kita ini mengalami penderitaan. Ini berbeda. Kalau Anda tidak memahami bahwa hidup ini mengalami penderitaan, tidak akan bisa. Anda mau praktek dharma itu sangat sulit. Tidak paham bahwa saya ini punya kemarahan batin loh. Anda nggak memahami tentang hal ini bahwa kemarahan ini membuat saya menderita. Kemarahan ini membuat saya sangat tidak bahagia. Kebahagiaan saya hilang. Membuat hidup saya kacau. Ketika tidak memahami ini, dia akan terus terjerumus pada sisi kelekatan terhadap kemarahan itu terus menerus. Dan berbagai persepsi keliru akan terus berada di sana. Terus. Berbagai upaya untuk menghancurkan objek-objek yang buat dia marah akan terus dilakukan. Berbagai macam cara. Ketika kemarahan itu tidak disadari sisi bahayanya, dia terlibat di sana, sedangkan karakteristik dari kemarahan apa? Menghancurkan objek. Dia terus akan berupaya bagaimana supaya objeknya itu hancur, pokoknya hancur. Terus dengan berbagai cara. Terus. Ketika batin ini. Dan kenapa terjadi itu? Karena dia tidak memahami dirinya menderita. Tetapi ketika dia paham bahwa hidupnya kacau, kebahagiaannya hilang, tubuhnya tegang, gelisah, tidak bisa tidur, dia paham tentang penderitaan, konsekuensinya daripada duka. Nah, kemarin itu kan duka. Konsekuensi daripada duka yang terus diikuti akan menghasilkan berbagai duka-duka yang lain terus menerus. Dia paham tahu, dia akan menghentikan. Maka dia akan mengambil ini sebagai tadi, mengambil perlindungan, menghentikan. Maka yang dikatakan pergi dalam berlindung itu adalah menghentikan, menghalau sebab-sebab penderitaan. Untuk tahu sebab penderitaan, dia harus tahu bahwa dirinya menderita. Persoalannya adalah kita itu sering tidak memahami diri kita sendiri. Bahkan diri kita menderita kita tidak tahu. Tidak tahu. Diri kita menderita kita tidak tahu. Diri kita menderita kita anggap baik-baik saja. Karena kita cenderung menganggap bahwa sesuatu yang menurut kita itu membanggakan, menyenangkan indera itu sesuatu yang normatif. Padahal walaupun itu sesuatu yang membanggakan dan menyenangkan, belum tentu itu normatif. Dalam arti sisi kebahagiaan ya, kebahagiaan batin. Nah, ini penting sekali. Maka ketika orang mengetahui, memiliki keyakinan bahwa saya ini punya konsekuensi duka, itu penderitaan. Saya punya konsekuensi ini. Dan betul saya memang mengalami penderitaan-penderitaan itu. Dan ini terus menerus lagi. Apa yang menjadi sebab saya mengalami konsekuensi ini? Karena saya lahir. Maka kebenaran duka yang pertama itu apa? Kelahiran. Penuaan itu tidak membuat orang menderita kok, gitu. Penuaan di usia 15 tahun, 17 tahun itu orang nggak menderita, lagi dipuji-puji, lagi sangat dipuji kan dia kan gitu. Penuaan kan terjadi dari begitu kita
di dalam perut itu sudah mengalami penuaan. Proses penuaan itu sudah terjadi. Nah, ketika kita tidak bisa menerima, ketika kita menggenggam satu bentuk dari proses penuaan, ini yang membuat kita menderita. Gitu. Maka penuaan itu bukan penderitaan. Penuaan itu suatu hal yang natural. Seperti halnya kita lapar. Lapar itu tidak membuat kita menderita. Tidak. Siapa bilang lapar membuat menderita? Tidak. Tidak. Tapi kelaparan itu memiliki konsekuensi penderitaan. Lapar tidak membuat kita menderita. Tidak. Tapi lapar punya konsekuensi penderitaan. Ketika kita mampu mengatasi lapar, selesai kan? Lapar ya makan, selesai. Gitu. Selesai. Tapi ketika kita tidak mampu, punya konsekuensi. Ketidakmampuan ini bukan berarti kita sudah makan masih lapar, gitu loh. Gak berhenti makannya kan gitu. Ini ya akan membuat kita menderita, penderitaan akan ada. Nah, jadi ketika keyakinan muncul dalam batin kita, langkah awal akan menjadikan Buddha Dhamma Sangha itu sebagai perlindungan, tidak yang lain. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Ini karena kita tahu bahwa keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangha ini itu merupakan arus kebajikan yang membawa pada kebahagiaan, yang membawa pada kesejahteraan, yang membawa kepada nibbana. Bahkan Buddha katakan, mereka yang punya keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangha, dia tidak akan mengalami kebingungan dalam menghadapi kematian. Tidak mengalami kebingungan dalam menghadapi kematian. Meski dia belum mencapai nibbana, dia akan terlahir di alam bahagia. Loh, itu jaminan dari Buddha. Keyakinan pada Buddha Dhamma dan Sangha itu kelahiran alam bahagia kalau kita belum mencapai nibbana. Gitu. Itu jaminan gitu. Jaminan. Jadi ini menjadi bagian penting. Bahkan kalau kita mengulas kisah di zaman Buddha, Mata Kundali ya, Anda mungkin pernah mendengar cerita ini. Ketika ia sakit dalam kondisi dia tidak berbaring dan tidak bisa kemudian dia bangun, Buddha tahu bahwa kualitas batinnya ini harusnya nggak jatuh ke alam rendah, harusnya dia itu lahir di alam bahagia. Tetapi ketika dia tidak memiliki pemicu objek untuk membangkitkan karma produktif dan suportifnya untuk kelahiran di alam bahagia, ini akan sulit karena lingkungannya dan pengetahuannya yang ketika itu tidak cukup dalam pemahaman metode. Maka Buddha muncul. Begitu Buddha muncul dengan cahaya yang menyilaukan digambarkan, si Mata Kundali tahu bahwa ini adalah Buddha. Ketika tahu, dia muncul keyakinannya kepada Buddha ketika itu, dan kondisi batin yang bahagia ini menjadi karma produktif dalam kelahiran kembali, sehingga muncul karma suportif untuk mendorong dia lahir di alam surga. Jadi kalau kita itu sedang duduk lalu ingat perbuatan baik kita dan kita bahagia senyum lalu mati, nah kita bisa masuk surga itu. Kita sedang makan itu, tapi makannya tenang. Maka tenang. Begitu kesedak, Anda langsung perhatikan kesedaknya itu, batinnya tenang, tak ada mati masuk surga. Kan ketenangan itu menjadi karma produktif menjelang kelahirannya kan, gitu waktu itu ya, kita lahir di alam surga gitu. Jadi keyakinan ini sangat-sangat menentukan sekali tentang hidup kita mau kemana gitu. Maka mari sekarang kita sudah paham tentang hal ini, mari kita koreksi dalam diri kita. Tidak lagi kita ini memilih agama Buddha ini sebabnya karena faktor-faktor eksternal tadi. Tidak lagi. Tapi betul-betul kita memulai menggali dari faktor-faktor internal kita.
Ya ini keyakinan, karena didasari pengetahuan, agar kita punya tujuan tadi, kejelasan, punya kejelasan. Kalau udah punya keyakinan ini punya kejelasan. Gitu. Ini ibaratkan kita dalam gelap, senternya itu, ini adalah cahaya, ini adalah keyakinan kita. Gitu. Karena seperti kita jalan di tempat gelap itu kan, tempat yang kita lihat begini terang dan tidak ada apa-apa, pasti kita yakin itu nggak ada apa-apa, gitu kan? Karena ruang cahaya kita kan di sana, padahal kanan kirinya banyak ular, gitu kan? Tapi karena di situ kosong, kita yakin. Jadi keyakinan itu memberikan kondisi yang mampu memperjelas tentang hidup kita. Gitu. Maka energinya penting. Cahaya ini muncul karena energi. Energinya ini harus jelas. Energinya harus berupa pengetahuan. Pengetahuan yang seperti apa? Pengetahuan yang mengarah kepada nibbana. Ini yang akan membuat kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka pahami dengan baik bahwa keyakinan itu bukan hadir dari ritual. Keyakinan itu hadir karena pengetahuan. Terima kasih.